Bismillah, akhwat, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla faj'alana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Amin, amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Masuk di halaman 9, kita akan membahas tentang man. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita sedikit murojaah. Sebagaimana yang Ana sampaikan, nanti setiap awal dari pertemuan, kita akan tanyakan, baik itu terkait dengan roda atau kata, dan artinya ataupun tentang materi yang sudah kita sampaikan. Bu Ros, silakan. Naam, Ustaz. Bahasa Arabnya masjid. Masjidun. Mumtaz. Pintu. Babun. Mumtaz. Kunci. Miftahun. Mumtaz. Dalam pelajaran yang pertama, kita membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah apa yang kita bahas pada pelajaran yang pertama? Hadza. Ya, benar, tentang hadza. Coba jelaskan, barakallahu fikum. Secara umum saja, garis besar, nggak harus detail. Hadza adalah kata tunjuk dekat untuk laki-laki, baik yang berakal maupun tidak berakal. Harus tunggal, Oh musana iya, atau jamak? tunggal ya, Ustaz. Ya, kurang. Jalan. Dia harus tunggal. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Gantian ke Bu Widiarti, silakan tafadholi. Iya Ustaz, Siap ditanya? Insya Allah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fik. Bahasa Arabnya meja. Apa meja? Hmm, Maktabun, Naam, sahih. Maktabun. Pulpen. Kolamun, Naam, sahih. Tempat tidur. Sarirun, Mumtaz. Kalau kunci? Miftahun. Mumtaz, barakallah. Nah, pada pelajaran yang pertama, di samping kita telah mempelajari tentang isim isyarah hada, kita juga mempelajari atau membahas tentang kata tanya atau isim istifham. Nah, kata tanya tersebut digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kata tanya apa itu? Haza, Itu kata Mahaza. nah, yang kita tanyakan hanya manya saja. Kalau hada kan tadi isim isyarah. Naam, sahih. Jadi ma itu kan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Paham semuanya akhwat? Ada yang mau ditanyakan murojaahnya? Insyaallah udah. Ya udah. Baik, berarti kita mulai atau lanjut tentang pembahasan berikutnya tentang man.
Nah, yang ada bukunya silakan dibuka. Ana bacakan terlebih dahulu. Silakan bisa diperhatikan, didengarkan dengan saksama. Nanti jika ada harokat yang memang dia berbeda, bisa dibetulkan. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Na'am, barakallahu fikum. Ya, kita coba baca bareng-bareng. Silakan akhwat diikuti. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza tabibun. Hadza. Hadza tabibun. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza waladun. Hadza Hadza waladun. waladun. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza talibun. Hadza Hadza talib. tolibun. Ahadza waladun? Ahadza Ahadza waladun? waladun? La, hadza rajulun. La. La. Hadza Hadza rajulun. rojul. Na'am, barakallahu fikum. Nah, kita coba artikan. Man hadza? Kalau hadza kita sudah tahu artinya ini. Kalau man artinya apa, akhwat? Siapa? Na'am, sahih. Man itu artinya siapa. Hadza artinya ini. Berarti kalau digabung, man hadza artinya siapa ini. Kemudian, hadza tabibun. Hadza artinya ini. Tabibun artinya Dokter. na'am, dokter. Nah, ini juga sering dipakai atau kita pernah dengar kata tabib. Nah, mungkin itu diambil dari kata tobib. Artinya dokter. Terus, man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini waladun artinya apa, akhwat? Anak laki-laki. Nah, anak laki-laki. Berarti hadza waladun. Ini anak laki-laki. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah talib artinya apa? Pelajar. Naam, sahih, pelajar. Ah, hadza talibun. Ini seorang pelajar. Ahadza waladun. Nah, a artinya apa kemarin? Apakah? Apakah? Hadza ini waladun, anak kecil atau anak laki-laki. Apakah ini anak laki-laki? Ahadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? La, hadza rojulun. Tidak, ini rojul apa artinya? Laki-laki. Naam. Nah, kalau walad kan anak laki-laki atau laki-laki yang masih kecil. Nah, rojulun itu kebalikannya. Dia lelaki dewasa. Berarti, ahadza waladun. Apakah ini seorang anak laki-laki? La, hadza rojulun. Bukan, ini orang dewasa. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan, akhwat? Yang rojulun ini Ustaz, berarti laki-laki dewasa gitu ya Ustaz? Naam, sahih. Kalau waladun kan anak, kalau rojulun berarti sama dia laki-laki, cuma yang dewasa. Iya. Nah, Ya, Ustaz. kita baca satu-satu dari Bu Ros, silahkan baca dan terjemahkan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza?
Siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Man hadza? Siapa ini? Hadza ke samping ya Ustaz. Salah. Naam, ke samping. Sahih. Man hadza? Siapa ini? Hadza waladun. Ini seorang anak laki-laki. Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Ini seorang pelajar. Ahadza waladun? Apakah ini anak laki-laki? La, hadza rajulun. Bukan, ini laki-laki dewasa. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke Bu Widiarti, silakan. Tafadhali. Man haza? Siapa ini? Haza tabibun. Ini ini dokter. Naam, sahih. Man haza? Siapa ini? Haza waladun. Ini anak laki-laki. Man haza? Haza tolibun. Siapa ini? Ini pelajar. Ahaza waladun. Apakah ini anak laki-laki? La, haza rojulun. Bukan. Ini laki-laki dewasa. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Kita coba bahas materinya, yaitu man. Kita coba share. Layarnya sudah kelihatan, akhwat? Sudah, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Nah, kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tentang man. Nah, kalau di pembahasan yang ada di kita itu di yang bawah tuh kelihatan. Nah, kita coba jelaskan. Man itu artinya adalah siapa. Sedangkan pengertiannya adalah ismu istifhamin lil akili. Man adalah isim istifham atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya man kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Al-misalu, contoh yang pertama. Contoh poin yang pertama, man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Nah, kita lihat mudarris, dia berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal karena artinya seorang guru. Berarti kata tanya yang tepat untuk digunakan adalah man. Kemudian poin yang kedua, man hadza, siapa ini? Hadza tabibun. Nah, kita lihat kata tabib di sini berakal atau tidak berakal? Berakal. Berakal artinya apa sih tabib? Dokter. Dokter. Berarti kata tanya yang sesuai adalah man. Berarti di sini contohnya sudah benar sesuai dengan kaidah. Nah, kita perlihatkan contoh yang tidak tepat di poin yang ketiga di halaman berikutnya, yaitu yang atas nih ada di layar. Nah, poin yang ketiga, man hadza,
Hadza kitabun. Siapa ini? Ini sebuah buku. Nah, kata kitab di sini berakal atau tidak berakal? Tidak Tidak berakal. Tidak berakal. berakal. Berarti sesuai nggak kalau kata tanya yang digunakan adalah man? Tidak. Tidak. Tidak sesuai. Nah, berarti otomatis kalimatnya salah kan di sini? Salah, iya salah, Ustaz. Salah. Nah, bagaimana agar kalimat tersebut menjadi benar? Tapi jawabannya tetap hadza kitabun. Kira-kira bagaimana? Apa yang diganti? Man-nya diganti dengan ma. Mumtaz. Naam sahih. Kata tanya man diganti dengan ma. Karena ma digunakan menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Maka kalau dikatakan ma hadza kitabun itu baru benar. Tapi kalau menggunakan man hadza kitabun itu salah. Karena man tidak digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Dia hanya digunakan menanyakan sesuatu yang berakal. Barakallahu fikum akhwat. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah bisa, Ustaz. Ustaz. Naam, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Berarti kita lanjut ke materi di Durus Lughah di bukunya. Nah, kita lanjut di halaman 10. Silakan yang ada bukunya dibuka. Nah, di halaman yang 10 kita di sini disuruh memurojaah atau mengulangi tentang materi-materi yang sudah ada di pertemuan-pertemuan yang lalu. Contohnya di situ nanti ada ma, ada hada, ada man, dan yang lain sebagainya. Nah, seperti biasa, Ana bacakan terlebih dahulu. Silakan akhwat untuk diperhatikan dan didengarkan dengan seksama. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun. Wama hadza? Hadza jamalun. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. Na'am barakallahu fikum. Kita coba sedikit sambil bahas dan artikan. Nah, untuk yang baris kedua ini, kita di sini disuruh memurojaah dan memperhatikan antara dua kata tanya, tapi dengan dua fungsi yang berbeda. Yang atas adalah ma, yang bawah adalah man. Kita lihat coba. Ma hadza artinya apa, akhwat? Apa ini? Apa ini? Naam, apa ini? Hadza masjidun. Ini masjid. 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 Nah, kita lihat. Masjid sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Tidak Tidak berakal. Tidak berakal. berakal. Kata tanya apa yang dipakai tadi? Ma. Ma. Mumtaz. Nah, ini murojaah yang pertama. Kemudian yang kedua, man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun.
Tajirun artinya apa, akhwat? Pedagang. Naam, tajir itu artinya pedagang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu tajir Orang kaya. orang kaya. Orang Makanya kaya. ada istilah tajir melintir orang kaya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang benar itu arti dari kata tajir adalah pedagang. Tapi memang biasanya pedagang itu kaya-kaya sih, mungkin dari situ ngambilnya gitu. Kita kembali lagi ke pelajaran. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Tajirun artinya pedagang. Sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Berakal, Ustaz. Berakal. Berakal. Kata tanya apa yang dipakai tadi? Man. Man. Nah, di sini kita disuruh mengcompare antara ma dan man. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Dalam bacaannya adalah menanyakan masjid. Sedangkan ma adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Kalau dalam bacaan adalah tajir. Nah, paham akhwat di sini? Insya Allah paham, Oh, Ustaz. Ustaz. Nah, jadi di sini hanya sekedar mengulang dan memurojaah. Kemudian bawahnya hadza kalbun. Nah, mas sudah, man sudah, sekarang hadza. Ayo, apa hadza kemarin? Kata tunjuk Dekat tunggal. menunjuk sesuatu yang dekat, laki-laki dan tunggal. Hadza kalbun. Ini anjing. Kata kalbun laki-laki bukan? Iya. Tunggal bukan? Iya. Berarti kalau dekat, kata tunjuk yang dipakai adalah hadza. Nah, ini murojaah yang ketiga. Kemudian di bawahnya, ahadza kalbun. A artinya apa? Siapa yang masih ingat? Nah, itu Apakah? Naam, katanya sahih. A artinya apakah? Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Nah, kalau kita melihat kembali pengertian dari A, dia kan digunakan untuk bertanya dengan catatan jawabannya kalau benar dengan na'am, kalau salah dengan lah. la. Nah, di situ gambarnya kucing, tapi dikatakan apakah ini seekor anjing? Berarti kira-kira benar atau salah? Salah. Salah. Berarti jawaban apa yang dipakai di sini? Lah. La, na'am. Berarti kalau jawabannya salah, maka harus dibetulkan. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La, bukan. Hadza kittun. Ini adalah kucing. Bisa dipahami, akhwat? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita lanjut. Hadza himarun. Artinya apa? Ini Ini himar? keledai. Naam. Himarun artinya keledai. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun. Apakah ini Keledai. keledai? La hadza hisonun. Bukan, ini adalah Kuda. kuda. Naam. Wa ma hadza. Nah, kita di sini disuruh memurojaah materi yang lain tentang ma. Nah, cuma di sini ada penambahan wa. Wa artinya apa, akhwat? Dan. Naam, sahih. Wa ma hadza. Dan apa ini? Hadza jamalun. Kata Jamal berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Tidak berakal, maka di situ kata tanya yang digunakan adalah ma. Lanjut ke halaman 11. Ma hadza. Apa ini? Hadza dikun. Ini jago. Nah,
atau ayam jantan. Kata dikun berakal atau tidak berakal, akhwat? Tidak berakal, Ustaz. Tidak berakal. Berarti kata tanya yang dipakai adalah Ma. ma. Sudah sesuai? Iya, benar. Terus lanjut. Man hadza? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Kita lihat. Kata mudarris itu artinya apa sih? Guru. Guru. Nah, guru itu sesuatu yang berakal atau tidak berakal? Yang berakal, Ustaz. Berakal. Berakal. Berarti kata tanya yang digunakan adalah man. Sesuai dengan kaidahnya? Sesuai, Ustaz. Sesuai. Alhamdulillah. Kita lanjut. Yang terakhir. Ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? Bukan. Apakah ini kemeja? Jawabannya la hadza mindilun. Bukan, ini adalah sapu tangan. Nah, kata mindilun itu artinya sapu tangan. Boleh juga diartikan sebagai tisu. Karena mungkin orang dulu pakainya sapu tangan, tapi sekarang pakainya tisu. Tapi artinya sama. Mindil atau mindilun bisa diartikan sapu tangan ataupun tisu. Na'am, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan, baik itu harokat, arti, atau yang lain sebagainya, akhwat? Cukup? Cukup, Ustaz. Insyaallah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Berarti kita tinggal baca dan terjemahkan satu-satu. Dari Bu Ros, silakan. Barakallah. Nah, Ustaz. Ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza, Di sebelah kiri. apa ini? Hadza masjidun. Tidur. Ini masjid. Sebelah kiri bawah. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Ini pedagang. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? La. Hadza qittun. Bukan. Ini kucing. Hadza himarun. Ini keledai. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? La. Hadza hisanun. Bukan. Ini kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ini ayam jago. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru. Ahadza qamisun. Apakah ini kemeja? La. Hadza mindilun. Bukan. Ini sapu tangan. Mumtaz, na'am, sahih, barakallahu fiik. Lanjut ke Ibu Widiarti, tafadhali. Ma haza, apa ini? Haza masjidun. Ini masjid. Man haza, siapa ini? Haza tajirun. Ini pedagang. Haza kalbun. Ini anjing. Ahaza kalbun. Apakah ini anjing? La. Haza kitun. Bukan. Ini kucing. Haza himarun.
ini keledai? Ahadza himarun, apakah ini keledai? La, hadza hisonun, bukan, ini kuda. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini unta. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun, ini ayam jantan. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun, ini guru laki-laki. Ahadza komisun, apakah ini kemeja? La, hadza mindilun, bukan, ini sapu tangan. Na'am mumtaz. Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan akhwat? Cukup? Allah masih. Insya Allah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya lancar. Amin, amin. Ya, barakallah. Kita lanjut ke tamrin, latihan. Nah, latihannya ikro waktub. Bacalah dan tulislah. Tapi cukup dibaca dan diterjemahkan satu-satu. Dari Ibu Ros, silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza, apa ini? Hadza qalamun, ini pulpen. Mumtaz. Naam sahih. Tafadhali. Widyarti. Hadza kalbun, ini apa ya tadi Ustadz kalbun? Anjing ya? Naam sahih. Ini anjing. Anjing, ini Nah, anjing. sahih. Barakallah. Lanjut nomor 3. Uros silakan. Nah, Ustaz. Man hadza, siapa ini? Hadza tabibun, ini seorang dokter. Naam sahih. Barakallah fikum. Silakan Bu Widyarti. Barakallah nomor 4. Hadza jamilun. Nah, Bukan, jamalun. Jamil apa Jamal mana yang betul? Iya, jamalun Ustadz. Nah, kalau Jamalun itu nggak ada ya-nya. Kalau setelah mim ada ya, dibacanya Jamil gitu. Nah, hadza Jamalun artinya apa? Ini unta. Mumtaz, barakallah. Lanjut, Buros, nomor 5. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qitun, bukan, ini kucing. Naam sahih, barakallah. Lanjut, nomor 6, tafadhali. Ahadza dikun. Naam. Artinya, Apakah ini ayam jantan? Iya. Mumtaz, barakallah. Lanjut, nomor 7, barakallah. Ahadza hisanun, apakah ini kuda? La, hadza himarun, bukan, ini keledai. Naam, barakallah. Sahih. Lanjut, nomor 8. Hadza mindilun. Ini sapu tangan. Naam, sahih, barakallah. Lanjut, nomor 9. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? Naam, ya. Naam, sahih, barakallah. Tafadhali. Terakhir, nomor 10. Man hadza? Hadza
Rojulun. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Naam sahih barakallah. Nah, akhwat coba kita perhatikan. Di bacaan tersebut ada harokatnya atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Nah, tapi bisa baca? Seolah bisa, Ustaz. Masya Kan Allah. udah sering dengar. Udah di murojaah Nggak sama berasa, ternyata itu nggak ada. Nggak sadar kan? Oh, Masya Allah. Jadi seperti itu, nggak sadar dan nggak berasa, ternyata nggak ada harokatnya dan ternyata sudah bisa nih, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih maksimal lagi. Amin, amin ya Amin. Allah. Ya, barakallahu fikum. Hmm? Nah, kayaknya untuk eh, halaman 12 sudah masuk ke pelajaran kedua. Nah, mungkin biar nggak terlalu campur-campur maklumatnya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, akhwat. Ya, Ustaz. Biar kalau tambah juga kurang maksimal nanti. Nggak ada masalah insya Allah. Nah, jangan lupa nanti seperti biasa dimurojaah kembali tentang materi-materi yang sudah disampaikan. Dan insya Allah. Allah besok kita lanjut. Sebelum mulai kita sama. Kita tanya tentang mufrodat ataupun kosakatanya ataupun materi yang dipelajari. Jadi harus ada kesiapan sebelum masuk ke dalam kelas. Barakallahu fikunna akhwat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk yang Hmm. itu, apa Ustaz, yang ini yang kata apa A Mm-mm. itu untuk kata tanya apa Ustaz ya? Nah, sebenarnya A itu tidak ditentukan untuk kata tanya apa. Cuma seperti dia itu menanyakan sesuatu yang sudah kita ketahui tapi memperjelas gitu. Misalkan kita melihat rumah gitu, tapi kita menyangkanya rumah itu masjid. Kan kita ragu nih, ini masjid atau rumah? Nah, kita tanya ke yang lebih paham. Ahada masjidun. Apakah ini masjid? Maka dijawab, la hada baitun. Bukan, ini itu bukan masjid, tapi rumah gitu, seperti itu. Jadi kayak menanyakan sesuatu, tapi sesuatu tersebut itu sudah kita sebutkan gitu. Artinya kita belum belum jelas Belum. gitu ya Ustaz ya? Ya, ini apa gitu. Iya. Misalkan lihat hewan. Misalkan ini bebek atau itik misalkan. Apakah ini itik gitu? Bukan, ini itu bebek misalkan seperti itu. Iya. Ya, untuk Ah, jawabannya itu Ustaz kan naam atau untuk ya lah. atau la. Mm-mm. Kalau la itu artinya bukan atau tidak apa dua-duanya gitu. Nah, kalau lah itu artinya tidak sebenarnya. Tapi kalau mau diartikan bukan ya nggak ada masalah. Tapi lebih tepatnya itu tidak. Kan Tidak ya. kalau naam iya, berarti otomatis lawannya adalah Tidak. tidak gitu. Oh, jadi nggak ada bedanya ya Ustaz ya, maksudnya antara bukan dan tidak itu artinya diartikan la itu diartikan sama saja bukan atau tidak itu boleh aja gitu ya Ustaz ya. Boleh, karena maksud dari itunya juga bisa kita pahami itu. Baik Ustaz ya. Naam, Syukur. barakallahu fikum. Bu Widyarti, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah itu belum Ustaz. Alhamdulillah. Tapi paham kan? Iya, insya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, sisa 1 menit. Kayaknya kalau lanjut juga kurang efektif. Insya Allah kita lanjut besok malam. Barakallahu fikum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufiknya dan bimbingannya agar kita dipermudahkan untuk belajar bahasa Arab dan istiqomah dalam mempelajarinya. Amin ya robbal Amin ya Allah. Amin. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallah.